pemilik perusahaan saat ini, yang awal mulanya kerja mengikuti orang, kemudian saat sudah berhenti dari pekerjaan yang ikut orang, akhirnya Mama memilih untuk membuka perusahaan sendiri, karena pada saat itu Mama tidak menjalani usaha apapun, jadi beliau berpikir untuk membuka usaha sendiri. Dan karena pada saat itu beliau merupakan lulusan dari jurusan teknik kimia, akhirnya beliau berusaha untuk mencari perusahaan yang sekiranya bergerak di bidang tersebut, dan akhirnya menemukan pekerjaan di bidang bahan baku yang pada akhirnya dibangun menjadi perusahaan CV Sentosa Multi Trading saat ini. Perusahaan CV Sentosa Multi Trading adalah perusahaan generasi pertama yang berdiri pada tahun 2011. Untuk supply chain-nya sendiri, pertama berada di tambang, yang kedua di tempat pencucian, dan yang ketiga akan dimuat ke truk, dan yang keempat adalah langsung didistribusikan ke tempat tujuan. Nah, siapa saja sih yang berperan dalam bisnis CV Sentosa Multi Trading ini? Yaitu ada ayah dari Feli yang menjadi marketing, dan juga ibu Feli yang menjadi administrasi dan juga pembukuan, serta Feli yang juga menjadi berperan dalam bisnis tersebut menjadi administrasi dan juga pencatatan. Hubungan perusahaan CV Sentosa Multi Trading dengan stakeholdernya itu baik-baik saja, dikarenakan perusahaan ini tidak terlalu banyak mencakup keluarga sehingga tidak memiliki perbedaan pendapat yang begitu banyak. Akan tetapi semakin banyak orang yang mengurus CV Sentosa Multi Trading ini, maka akan semakin banyak orang yang memiliki perbedaan pendapat satu dengan yang lainnya. Oke, jadi keluarga Felicia ini memiliki dua permasalahan dalam perusahaannya. Yang pertama itu adalah eksternal, dan yang kedua itu adalah internal. Kita mulai dari eksternal dulu ya. Jadi yang pertama dari yang eksternal ini adalah tagihan yang dibayar sangat-sangat molor, hingga sewaktu-waktu kadang mereka hingga tidak bayar. Lalu yang kedua ini adalah di masalah supir. Supir yang di hire ini kadang melakukan kemoloran saat datang dan saat menjemput, sehingga itu sangat memperhambat proses dalam yang dilakukan oleh keluarga Felicia. Yang ketiga ini adalah bahan baku yang semakin lama ini semakin mahal dan juga semakin langka untuk dicari. Dan yang terakhir adalah Dan yang terakhir ini adalah pabrik yang tiba-tiba bisa mengubah schedule sendiri, sehingga kita ini harus segera adjust dan mengganti jadwal kita mengikuti jadwalnya mereka juga. Sedangkan di masalah internal ini hanya cash flow yang sangat tidak imbang. Kita harus bayar ke pabrik ini langsung secara tunai, sedangkan customer kita itu bisa bayar kita 2 bulan karena kredit, ataupun bisa juga kadang molor 3 bulan. Untuk masalah warisan sendiri, pada saat ini belum ada keputusan resmi dari pemilik perusahaan, yaitu Papa dan Mama, karena pemilik perusahaan sendiri masih sangat muda umurnya saat ini. Tapi kemungkinan besar apabila ada pembagian warisan, pastinya akan dibagikan kepada anak-anaknya, yaitu anak pertama Felicia Angelin dan anak kedua Dominic Alexandra.